What's up guys, welcome back to our channel NoFap Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Bro, di kesempatan ini gue bercerita dari requestan melalui IG ya, yang saya buat apa ingin konten selanjutnya. Dari sekian banyak yang cukup membalas, saya menyimpulkan untuk membahas tentang dopamin detox. Bagaimana bang caranya untuk menghindari kecanduan dengan melakukan puasa atau juga menghilangkan kebiasaan untuk memegang gadget secara terus-menerus. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin berterima kasih kepada kamu semua yang sudah mensupport channel ini. Di antaranya ada Bro Ilham, Bro Raja, Bro Polar, dan Bro Miftahul Khairi. Dan gue sangat mengapresiasi bantuan dari lo, dan tentunya membuat gue semakin bersemangat untuk membagikan tentang konten NoFap, memperbagi konten di mana ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi bro, bagaimana caranya melakukan dopamin detox untuk mengatasi kecanduan? Sebenarnya dopamin detox ini bisa dilakukan untuk mengatasi semua jenis kecanduan teman-teman. Baik gadget, PMO, game, atau hal-hal yang lain yang membuat Anda kecanduan gitu. Tetapi sebelumnya yang mungkin sering kita tahu bahwa yang membuat kita bahagia adalah kesenangan, bukan? Kita ingin jalan-jalan, kita ingin senang, jauh dari stres. Ternyata beda bro, ketika kita telusuri lebih dalam bahwa pleasure beda dengan happiness, oke? Kesenangan itu berbeda dengan kebahagiaan. Di mana kesenangan itu akan selalu ada akibatnya, sedangkan kebahagiaan itu peace, tenang. Lo nggak kemana-mana pun ketika hati lo tenang, lo happy bro. Di mana tips yang sering kita dengar, yang mungkin terlalu mainstream ya, agar terbebas dari stres, jenuh, dan perasaan tak bahagia, orang-orang seringkali melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang membangkitkan semangat dan gairah. Segala aktivitas berbau kesenangan erat kaitannya dengan dopamin tentunya. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang tidak ingin bersenang-senang? Namun, ketika kesenangan itu, pleasure itu dilakukan secara berlebihan, ini akan mengakibatkan kita memiliki kelebihan dopamin. Jadi untuk itulah muncul dopamin detox untuk mengajak kita puasa dari hal-hal yang menyenangkan bro. Jadi intinya detox ini, detoksifikasi, adalah mengembalikan kehidupan kita yang normal sebagaimana normalnya, sebelum digandrungi terlalu banyak teknologi, terlalu banyak hiburan. Jadi intinya mengembalikan kondisi kita kepada kehidupan normal tanpa ada gangguan dari teknologi, termasuk notifikasi, bunyi gadget, media sosial, dan masih banyak lagi tentunya bro. Khususnya lo yang ingin juga stres, kembali ke PMO supaya apa? Mendapatkan dopamin instan. Jadi sebenarnya cara untuk melakukan atau memicu dopamin itu cukup banyak bro. Bisa dengan melakukan terlalu banyak kesenangan, bisa terlalu banyak merokok, bermain game, minum alkohol, mendengarkan musik juga salah satunya. Bahkan yang baik juga berolahraga juga bisa meningkatkan dopamin tentunya. Lo bisa menjadi kecanduan berolahraga. Jadi kecanduan itu banyak. Artinya dua, bisa positif, bisa juga negatif bro. Namun di era sekarang, kita mendapatkan dopamin itu dari internet, dari media sosial. Berapa like yang kita punya. Karena apa? Kita selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Tetapi di komunitas ini gue selalu tegaskan, validasi terbaik adalah validasi dari diri lo sendiri. Jika lo sudah merasa bangga atas apa yang sudah lo lakukan, cukup bro. Lo tidak perlu mengimpress orang lain, oke? Tetapi yang terjadi saat ini bagi kebanyakan orang apa? Banyaknya pengikut, jumlah komentar, main game, dan bahkan tentunya yang di komunitas kita banyak melakukan PMO bro, mengkonsumsi PMO. Dan ini semuanya yang menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal atau berakibat tidak baik pada kehidupan kita di masa depan. Jadi bro, ketika kita sudah mempunyai banyak dopamin, dapat mendapatkan dopamin instan, bahkan dari hal-hal yang ringan, maka ketika ada hal sulit, kita malas untuk melakukan. Karena apa? Kita tidak lagi mendapatkan dopamin dari hal sulit itu gitu loh. Karena kita sudah mendapatkan dopamin yang begitu mudah dari akses-akses yang kita dapatkan, sehingga kita malas. Inilah yang menyebabkan lo malas untuk belajar. Jika ada permasalahan yang lebih tinggi sedikit saja, lo malas, lo melarikan diri, lo membuat pelarian. Nah, dengan dopamin detox diharapkan bahwa kita menjadi kondisi normal. Apapun tantangannya kita mencoba menghadapi. Oke,
kita tidak kelebihan dopamin. Kita mempunyai dopamin sebagaimana normalnya, sebagaimana kadarnya. Jadi intinya jika kita bicara tentang dopamin dan dopamin detox dilakukan kepada orang yang sudah berlebihan gitu loh. Dimana yang seharusnya ialah seimbang bro. Dopamin yang baik tentunya adalah dopamin yang seimbang. Dan juga sebaliknya, jika dopamin atau kadar dopamin di dalam tubuh kita terlalu rendah, maka kita akan merasa susah fokus, tidak termotivasi. Dan jika berlebihan, maka kita terlalu senang berlebihan, bahkan bisa berhalusinasi, bahkan delusi. Oke? Jadi dopamin detox ini dilakukan untuk mengatur kembali otak agar terbebas dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang memberikan kesenangan instan yang berujung kecanduan. Kemudian kita jadi bisa mengeksplor kegiatan lain yang terasa membosankan tapi bisa menjadi menyenangkan. Misalnya berolahraga, belajar, baca buku, meditasi, merencanakan masa depan, membuat bisnis, dan masih banyak kegiatan lainnya bro. Jadi saya katakan bahwa dopamin detox ini cukup penting bagi lo yang selalu kecanduan main game, main gadget, dan juga mengakses internet melakukan PMO. Coba lakukan dopamin detox ini. Dengan dopamin detox, harapannya agar orang-orang bisa menjadi lebih baik, produktif, tidak menunda pekerjaan, bisa punya hubungan baik juga dengan sesama lingkungan di dunia nyata tentunya. Dan juga agar kita tidak jadi kecanduan terhadap hal-hal sederhana yang kurang berfaedah bagi kehidupan. Dan yang jadi pertanyaan bang, bagaimana cara melakukan dopamin detox ini? Oke, jadi gini bro, sederhananya kita mesti menjauhi stimulusnya, oke? Apapun itu, misalnya handphone. Jika handphone adalah stimulusnya, jauhi itu. Misalkan bermain media sosial, bermain game, mengakses internet untuk melakukan PMO, maka jauhkan itu bro. Coba puasakan dirimu dari hal-hal itu. Coba dari sehari mungkin, 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Jadi sebisa mungkin jauhkan diri dari stimulus ataupun batasi kontaknya dengan itu. Lawan semua gejolak yang membuat lo ingin melakukan hal-hal tersebut dan kendalikan diri bro. Punya self control. Dan cara paling gampang adalah menutup semua akses ke sana. Misalnya menghapus aplikasi, berhenti mengikuti chicks atau pengumbar aurat di media sosial, blokir semua situs-situs yang tidak perlu, hapus semua game yang kamu punya jika kamu ingin berhenti sejenak untuk bermain game. Dan yang jadi pertanyaan, apakah harus dijauhi selamanya bang? Misalkan bermain game? Tidak bro, dopamin detox ketika kita bisa membatasi diri, punya kendali diri. Jadi lo bisa membuat jadwal yang disiplin gitu loh. Tetapi untuk PMO, jika perlu, ini tegas saya katakan, lo harus hapus selamanya. Oke? Karena apa? Ini akan merusak otak lo, merusak bagian PFC, sehingga lo gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik untuk kehidupan. Jadi demikianlah tentang dopamin detox, dan semoga membantu bagi lo yang ingin melakukannya. Puasa hiburan intinya. Kita mempuasakan diri dari hal-hal yang terlalu menyenangkan, dan kita bisa menerima momen ini, menyadari momen ini, happy, bahagia dengan momen ini, kesederhanaan ini bro. Dan semoga membantu bagi lo. Dan jika lo suka dengan konten seperti ini, please like, subscribe, and share. And welcome bagi lo yang baru pertama ke channel ini. Nyalakan notifikasinya sehingga kita mengupload video, lo langsung mendapatkan notifikasinya. Always remember, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.